Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap semangat buat rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa. Semoga kalian bisa diberi kelancaran sampai akhir Ramadan nanti. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya doa terbaik ya teman-teman. Semoga kita semua diberi kado Lebaran nanti di melalui cryptocurrency ya teman-teman, dan tentunya semoga kalian di tahun 2023 ini menjadi orang sukses semua, amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, di siang kali ini kalau kita lihat daripada rekondisi daripada market cryptocurrency ya kan, keadaannya masih sama ya, belum ada perubahan yang terlalu signifikan dan belum ada sesuatu hal yang bisa dibanggakan. Wow ya. Tapi perlu kalian ingat teman-teman ya, perlu kalian ingat, jika benar-benar ini nanti terrealisasi teman-teman ya, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa membeli stang bundar baru ya. Ya mungkin kita bisa menikmati hasil yang sangat luar biasa, karena ini nanti juga akan berdampak terhadap aset-aset yang potensial. Mantap jiwa ya. Jadi langsung saja teman-teman kita menuju ke pembahasannya ya. Nah, informasi yang pertama teman-teman dikutip dari CryptoCrypt ya teman-teman. Dia nge-tweet nih, bahwasanya kemarin dia nge-tweet ya, Cathie Wood memperkirakan bahwa masalah perbankan Amerika Serikat akan mendorong institusi untuk berinvestasi di Bitcoin. Wow ya, kalau kita berbicara tentang permasalahan ya, perbankan saat ini memang benar-benar permasalahan yang cukup serius ya kan, karena mengalami kebangkrutan. Nah, jadi di sini teman-teman akan mendorong ya, ketika perbankan ini nggak bisa segera diselesaikan ya, nggak bisa ada jalan keluarnya, dan para investor atau para user perbankan ini sudah mulai kacau, tidak percaya dengan perbankan ya, tidak menutup kemungkinan hal ini yang akan mendorong institusi untuk melakukan investasinya ke dalam Bitcoin gitu. Untuk apa ya? Untuk menarik-narik kepercayaan kembali gitu ya kan. Mantap jiwa. Semakin kesini langkah menuju adopsi massal untuk Bitcoin ini sudah mulai terbuka lebar, dan ini nanti dampaknya apa terhadap altcoin? Tentunya akan memiliki ruang yang cukup. Mantap jiwa. Dan di situ akan ada kenaikan harga. Nah, informasi yang berikutnya yang tak kalah menarik teman-teman, dikutip dari Kongres Amerika Serikat memperkenalkan RUU yang mengusulkan bantuan penambangan Bitcoin untuk tujuan energi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, rumor inilah yang menyebabkan semalam itu Bitcoin itu naik ya, lumayan naik kalau menurut saya pribadi, karena rumor ini. Kenapa? Karena di sini teman-teman ya, RUU yang mengusulkan bantuan penambangan Bitcoin untuk tujuan energi dan pertumbuhan ekonomi ya, secara tidak langsung pintu gerbang untuk adopsi massal Bitcoin dari Kongres Amerika Serikat ini terbuka gitu teman-teman, dengan statement yang seperti ini gitu ya. Hingga akhirnya dampaknya bisa kalian lihat tadi malam ya, Bitcoin sempat nyentuh di area 28.600-an kembali ya, hampir di area 29 ribuan. Nah, ketika ini nanti benar-benar terrealisasi teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan ini nanti akan berdampak cukup positif, karena market cryptocurrency ya pastinya akan mengalami lonjakan. Nah, jadi di sini teman-teman, Kongres Amerika Serikat memperkenalkan RUU yang mengusulkan penambangan Bitcoin Proof of Work ya, di mana sebagian bantuan potensi untuk tujuan energi Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Pat Session dari Partai Republik memperkenalkan undang-undang yang mungkin penting untuk pertambangan di arus utama ya. Jadi gini ya, dulu katanya Power of Work ini pemborosan ya, POS ini POW ini ya teman-teman, atau PAU ini katanya boros energi dan sebagainya ya, pencemaran lingkungan. Tapi akhir-akhir ini teman-teman ya, mau nggak mau ya, kalau maju kena, mundur pun kena gitu. Kalau Amerika Serikat nggak mau menerima perubahan zaman dengan adanya era digital ya, mereka akan ketinggalan gitu ya kan. Tapi ya mau nggak mau mereka harus tetap
bisa gitu ya. Karena apa? Hampir merata, bukan hampir merata ya. Sudah mulai terlihat negara-negara lain ya sudah mulai memperlakukan atau mulai melirik Bitcoin atau aset digital. Kalau AS nggak mengikuti itu ya mereka akan tertinggal, bukan menjadi negara yang full power lagi dong ya. Jadi RUU menganggap penting pertambangan untuk Amerika Serikat, secara khusus membantu ya kemampuan Amerika Serikat untuk mencapai tujuan energi dan menumbuhkan ekonomi. Sebaiknya resolusi tersebut menjabarkan cara DBR harus melakukan pendekatan terhadap praktik penambangan Bitcoin di negara ekonomi Amerika Serikat ya. Ya mau nggak mau memang harus seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini dampaknya apa terhadap altcoin lainnya? Dampaknya terhadap altcoin lainnya ketika Bitcoin ini sudah mendapat jalan di berbagai negara ya, sudah mulai masuk merambah ya, sudah mulai diadopsi gitu. Dan di sini akan terjadilah alt session teman-teman, di mana semua aset altcoin ya tidak menutup kemungkinan dia juga akan mengikuti pergerakan daripada Bitcoin. Kenapa? Ya karena gini teman-teman ya, ketika Bitcoin naik otomatis altcoin itu juga akan mengikuti pergerakan naik, dan ketika Bitcoin ini mendapatkan sistem yang cukup spesial di berbagai negara ya tidak menutup kemungkinan aset-aset lainnya juga akan secara bertahap mengikuti hal tersebut. Maka dari itu saya bilang apa, bermain di dunia cryptocurrency di era digital seperti ini gunakan kesabaran teman-teman ya. Jadi ketika kalian beli token-token micin ya, token-token yang mungkin 10 besar dan sebagainya, jadi secara logika gini, memang token micin itu kalau sekali memberikan keuntungan memang bukan main ya, mereka cor-coran memberikan keuntungan ya, tapi sekali memberikan kerugian yang bukan main juga gitu teman-teman. Jadi kalau kita bermain token micin, utamakan Dior, kita cari persepsi, kita cari referensi, kita gali semua informasinya, layak enggak aset ini kita beli, mantap jiwa enggak aset ini kita beli. Kalau enggak mantap enggak usah dibeli, kalau mantap jiwa kita masuk, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini Kongres memperkenalkan RUU yang mengusulkan penambang Bitcoin dapat membantu mencapai sasaran energi yang menumbuhkan ekonomi Amerika Serikat ya. Jadi Kongres memperkenalkan resolusi penambangan Bitcoin. Sejak awal praktik penambangan Bitcoin telah mendominasi wacana dalam pengadopsian arus utama aset digital. Nah, Kongres Amerika Serikat memperkenalkan RUU yang mengusulkan bantuannya penambang Bitcoin PAU untuk tujuan energi Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi. Nah, Peter Station memperkenalkan resolusi yang berbicara tentang praktik dalam istilah tertentu, yang menyatakan bahwa penambang PAU adalah proses penting yang memungkinkan jaringan blockchain tetap terpercaya, ya terbuka dan terdesentralisasi dalam undang-undang. Wow ya, jadi ya seiring berjalannya waktu saya kira teman-teman ya, saya kira Bitcoin ini bisa bisa menjadi primadona juga gitu ya. Nah, bisa menjadi primadona juga ya. Tentunya kita tetap ya teman-teman, semoga saja di tahun ini atau di tahun awal 2024 ya keadaannya sudah berbalik 90 derajat ya, atau 120 derajat untuk market kripto, pembalikan yang cukup positif. Semoga saja seperti itu teman-teman. Dan buat rekan-rekan semua, ini adalah jalan kita menuju sesuatu hal yang baru gitu ya. Oke, mungkin ini dulu perihal keadaan informasi tentang perkriptoan kali ini. Semoga sedikit membantu dan salam cuan.